selanjutnya yaitu unsur pelengkap. Nah, pelengkap di sini hampir mirip dengan objek sehingga diuji dengan ciri-ciri dari objek. Nah, contohnya, Ningsih hanya minum segelas air. Kalau kalimat diakhiri di kata minum, kalimatnya tidak lengkap. Apa yang diminum? Kan jadi bingung ya, maknanya tidak. Kalimatnya tidak lengkap. Misalnya kita pasifkan dengan ciri-ciri objek. Ternyata kalimat di atas tidak dapat dipasifkan sehingga tidak mungkin segelas air menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan misalnya kita ganti dengan katanya dengan ciri-ciri objek, Ningsih hanya meminumnya. Kan maknanya tidak sesuai dan membingungkan. Ningsih hanya meminumnya. Meminum apa? Nah, kan jadi tidak jelas kalimatnya. Terus yang selanjutnya keterangan di sini adalah menerangkan fungsi kalimat, dan keterangan juga bersifat mana suka, dapat ditiadakan dan bebas dapat dipindahkan. Keterangan ini juga biasanya diakhiri oleh kata depan di, ke, dari, daripada, tentang, bahwa. Dan juga di keterangan ini biasanya di kalimat majemuk terdapat keterangan yang didahului oleh konjungsi seperti dengan, bahwa, ketika, dan sebagainya. Contohnya, anak-anak berlari di taman. Misalnya kita pindahkan, di taman anak-anak berlari. Misalnya anak-anak di taman berlari. Maknanya tetap tidak berubah. Misalnya kita hilangkan anak-anak berlari, maknanya tetap tidak berubah. Jadi di taman di sini adalah keterangan anak-anak berlari di taman. Jadi keterangannya adalah di taman. Coba kita analisis contoh di bawah ini ya. Ayah akan sedih jika kita membohonginya. Apa sih yang dibahas? Mengenai apa sih? Ayah. Nah, ayah di sini kenapa? Mengapa? Ayah akan sedih. Kenapa? Ayah akan sedih mengapa? Jika kita membohonginya. Jadi, ayah di sini sebagai subjek, akan sedih sebagai predikat, jika kita membohonginya adalah sebagai keterangan. Ternyata di sini ada kata kalimat majemuk, ada klausa. Yang pertama itu ayah sebagai subjek akan sedih sebagai predikat jika kita membohonginya sebagai keterangan. Dan yang kedua, kita sebagai subjek membohongi sebagai predikat dan katanya adalah sebagai objek. Jadi di kalimat tersebut terdapat dua klausa. Dan contoh yang kedua yaitu ibu membelikan Tuti baju di supermarket. Apa sih yang dibahas? Mengenai apa? Ibu akan apa? Ibu akan membelikan apa? Untuk siapa? Untuk Tuti. Apa sih yang dibelikan? Baju. Beli di mana? Dibeli di supermarket. Jadi ibu di sini sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, Tuti di sini sebagai objek, baju sebagai predikat, dan di supermarket sebagai keterangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa mengerti tentang analisis dan fungsi kalimat